Oke, pemirsa, kita akan masuk ke dalam bahasan trending topik yang pertama yang terkait dengan kegagalan Timnas Indonesia U23 yang melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026 menyisakan kekecewaan mendalam tidak hanya bagi pemain dan juga pelatih, tapi juga publik sepak bola tanah air. Kekalahan 0-1 dari Korea Selatan di laga terakhir grup J ini pada laga pamungkas di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa malam memicu reaksi emosional dari supporter. Tidak sedikit fans yang meluapkan kekesalan mereka. Puncaknya di menit ke-75, supporter meneriakkan nama Shin Tae-yong dari tribun timur dan VIP selatan stadion. Dan teriakan ini muncul karena Garuda Muda tidak mampu mengalahkan Korea Selatan U23. Pasti kemarin juga Marcel teriak-teriak di TV ya pas nonton. Ya, deg-degan sebenarnya cari nih kapan ya skor dari Indonesia bisa terpecahkan, tapi ternyata sayang sekali pemirsa. Dan meskipun dominan dalam penguasaan bola dari tim Indonesia, mereka tetap kesulitan untuk bisa menciptakan peluang yang membahayakan lini pertahanan Taeguk Warriors. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg beralasan bahwa persiapan yang sangat singkat ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa performa dari Timnas U23 ini kurang maksimal kalau dibandingkan dengan era Shin Tae-yong. Karena pada waktu era Shin Tae-yong ini cukup gemilang begitu ya, track record dari Timnas U23 kita bisa sampai ke perempat final pemirsa. Nah, waktu latihan dari anak didik Vandenberg ini bahkan cuma 1 minggu. Berbeda ya dengan ketika tim asuhan era Shin Tae-yong ini punya waktu persiapan kurang lebih 3 bulan. Vandenberg juga membandingkan nih bagaimana kualitas dari skuad yang ia miliki dengan pemain-pemain saat Indonesia berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2023 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Misalnya pada zaman STY itu ada nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner hingga Witan Sulaiman yang menjadi sorotan karena memiliki pengalaman bertanding internasional dari menit bermain yang stabil di level klubnya. Jadi itu yang menjadi alasan begitu ya dari pelatih Vandenberg. Iya, dan pemirsa, bukan hanya soal skill dan juga taktik. Menurut Vandenberg juga kunci melawan tim sekelas Korea Selatan adalah ketahanan fisik yang tidak bisa didapat secara instan. Kita akan melihat bagaimana respons dari Gerald Vandenberg berikut ini. Je ziet gewoon na 60 minuten, dan krijg je 3-4 kanten. Ja, dat is wel het verschil met bijvoorbeeld Korea. Dat zijn echt fysiek sterk. En voetballen kan je, als je fysiek niet sterk genoeg bent, ja, dan kan je ook niet in het voetbal komen. Dan sebelum laga melawan Korea Selatan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah memastikan bahwa posisi Gerald Vandenberg tetap aman jika gagal mengantar Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Erick meyakini Timnas Indonesia U23 masih berproses untuk menjadi lebih baik. Ya, ini memang kalau dirubah terus nanti akhirnya konsep daripada pembangunan formasi ke depan berubah-ubah lagi. Nah, ini yang kita harus jaga, kita harus sabar. Ya, kembali ada resiko, tapi saya rasa hasilnya kemarin di AFF cukup baik. Kita back to back ketemu di final, ya. Jadi bukan situasi yang merosot. Hari ini memang saya sudah sampaikan bahwa waktu itu kita bicara memang kan kita fokus kepada Olimpiade 2028, di mana Piala Asia tahun ini tidak merupakan kualifikasi Olimpiade. Jadi ya memang berbagai pertimbangan nanti kita lihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.